Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut materi kita masuk ke bab 2, akhlak terpuji kepada diri sendiri. A. Berilmu. 1. Pengertian ilmu dan kebodohan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab ilmun, yang berarti pengetahuan, kepandaian tentang sesuatu. Lawan kata ilmun adalah zahlun, yang berarti kebodohan atau ketidaktahuan. 2. Pentingnya memiliki ilmu. Setiap orang mengakui bahwa ilmu sangat penting dalam hidup ini. Zaman semakin maju, persaingan semakin ketat, persoalan hidup yang dihadapi manusia semakin banyak dan sulit. Tanpa bekal ilmu yang memadai, kiranya semakin sulit menghadapi masa depan. Itulah sebabnya, kian lama manusia kian memiliki kesadaran untuk menuntut ilmu. Demikian pentingnya ilmu, sehingga Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah berilmu. Dan barang siapa yang ingin keduanya, maka hendaknya berilmu. Hadis riwayat Tabrani. 3. Pentingnya ilmu. Islam telah menetapkan bahwa setiap muslim dan muslimat harus menuntut ilmu. Perintah menuntut ilmu telah ditegaskan Allah dalam wahyu yang diturunkan pertama kali, yaitu Quran Soal Alaq ayat 1-5. Ayat tersebut secara jelas menyuruh kita untuk membaca atau belajar. Apa yang harus dibaca dan dipelajari? Yang harus dibaca ialah ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. A. Ayat-ayat kauliyah. Kauliyah berarti sebangsa perkataan sabda firman. Ayat-ayat kauliyah berarti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa firman-Nya, yaitu Al-Quran. Dengan demikian, setiap muslim wajib mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang menjadi pedoman hidupnya. Jika tidak mau mempelajari Al-Quran, niscaya tidak akan dapat melaksanakan ajaran dalam hidup sehari-hari. Perintah untuk mempelajari ayat-ayat kauliyah terdapat dalam Quran surah At-Taha ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzala 'alaikal Qur'an, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, illa tadhkiratan liman yakhsha, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Tangdilan khalaqal arda was samawati ula tangdila mimma, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di ars. B. Ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah berarti tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa keadaan alam. Dengan demikian, sebagai seorang mukmin kita wajib mempelajari keadaan alam. Dengan mengetahui ilmu-ilmu tersebut, semakin menambah mantapnya keimanan. Apabila ilmu agama tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan, ibarat orang yang berjalan seperti orang yang pincang. Begitu juga dengan ilmu pengetahuan, jika tidak dibarengi dengan ilmu agama, ibarat orang buta yang tidak tahu arah tujuan hidup. 4. Manfaat ilmu. 1. Bagi diri sendiri. A. Bagi diri sendiri. 1. Memperoleh kepuasan batin karena mampu mengetahui persoalan yang dihadapi. 2. Dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik. 3. Dapat menjalankan ajaran agama secara baik. 4. Dapat menambah keimanan kepada Allah karena mampu memahami kebesaran Allah. 5. Terangkat derajatnya sesuai dengan Quran soal Mujadilah ayat 11. B. Bagi orang lain. 1. Memberi jalan terang dalam memberikan petunjuk, pengarahan, dan saran. Orang yang pandai ibarat lampu penerang bagi umatnya atau kaumnya dalam hal petunjuk. 2. Tempat orang bertanya dan mengatasi masalah yang dihadapi. 3. Dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan persoalannya. Ibu Sudahim, materi kita sampai sini. Lengkapi catatannya, mana yang belum lengkap catatannya dilengkapi, dan latihannya dikerjakan. Ibu Sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.